Shalom saudari, kita mulai kembali pendalaman Alkitab kita minggu ini dengan tema ketika hidup menjadi tidak adil atau ketika hidup tidak ideal. Dan kita akan kupas dari kitab Daniel. Lanjut aja langsung kita akan melihat. Dan saya mau menyatakan bahwa kisah Daniel di dalam kitab Daniel sangat relevan, sangat berhubungan, sangat up to date dengan keadaan hari-hari ini yang kita alamin. Kita akan bahas dua hal yang hubungan relevansinya dengan keadaan hari-hari ini, tetapi minggu ini kita hanya membahas satu, yaitu yang pertama dari topik yang kita pakai, yaitu ketika hidup tidak ideal atau ketika hidup tidak adil, saudari. Yuk, sebelumnya kita lihat dari kitab Daniel ini, bahwa kita mulai aja dari Daniel 1 ayat 3 sampai 4, dan kita tahu bahwa Daniel itu adalah hidup ketika di zaman bangsa Israel ada di dalam pembuangan, yaitu ketika Raja Yehuda dikalahkan oleh Nebukadnezar. Lalu raja ini di ayat 3 dikatakan, lalu Raja Nebukadnezar bertitah kepada Aspenas, kepala istana, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan, yaitu orang-orang muda yang tidak ada celah, berperawakan baik, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Saudari, saya percaya bahwa kitab Daniel ini, cerita Daniel ini sudah sangat dikenal oleh banyak orang, karena begitu banyak hal yang menarik. Tetapi yuk kita lihat bahwa pengertian firman ataupun juga aplikasi firman itu akan semakin kita bisa lihat ketika kita masuk di dalam keadaan, kita memahami keadaan saat itu. Oke ya. Nah, saat itu saudara-saudara, Anda harus tahu bahwa di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa yang dibawa, yaitu Daniel dan orang-orang lain yang dibawa untuk disiapkan bekerja di istana raja, adalah berasal dari keturunan raja, kaum bangsawan. Kita tidak tahu apakah Daniel dari keturunan raja, tetapi dia pasti bangsawan, dan keturunan raja pasti bangsawan. Jadi Anda bisa bayangkan Daniel adalah seorang bangsawan. Namun saat itu dari bangsawan dia menjadi tawanan, karena dia adalah tawanan orang Babel. Ya, aturan sebelumnya dia bangsawan. Anda bisa bayangkan sebagai keturunan bangsawan, memiliki fasilitas, dilayani, tiba-tiba ya seperti gambar yang ini, terikat, jadi tawanan, nggak punya hak lagi, bukan dilayani tetapi melayani, saudari. Ya, dan kemudian dikatakan di sini bahwa orang-orang muda. Jadi yang dibawa untuk disiapkan untuk bekerja di istana adalah orang-orang muda, saudari. Dan dari beberapa sumber mengetahui bahwa Daniel ketika diangkat, dibawa jadi tawanan itu untuk disiapkan bekerja di istana raja, saat itu berumur 15 tahun, masih remaja, saudari. Ya, kalau kira-kira sekarang saat ini seperti anak-anak SMP. Nah, kebutuhan anak-anak ini tentunya adalah bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas mereka, sosial mereka. Tetapi tiba-tiba ya mereka diambil, dibawa, dan yang pasti mereka dipisahkan dari keluarganya karena hanya anak-anak muda. Jadi orang tua nggak akan dibawa, saudara, karena nggak dibutuhkan. Jadi umur 15 tahun Daniel saat itu dipisahkan dari keluarganya. Ya. Terus kemudian dikatakan bahwa orang-orang ini, anak-anak muda ini, tidak ada sesuatu celah. Kata tidak sesuatu celah ini berarti tidak mempunyai masalah, tidak memiliki kriminalitas, kira-kira kalau saat ini gitu ya. Jadi mereka tidak mempunyai cacat atau sesuatu yang layak untuk mendapatkan sesuatu yang buruk. Tetapi saat itu mereka jadi korban, saudari. Yang berperang adalah Raja Yehuda saat itu dengan Raja Babel, Nebukadnezar. Tetapi yang menjadi korban adalah mereka, dipisahkan dari orang tua, hak mereka tidak lagi menjadi bangsawan tapi tawanan. Ya, jadi inilah. Nah, saudara-saudari, ini relevan. Bukankah kadang kehidupan kita yang kita lalui adalah sesuatu yang dari atas, dari gunung, tiba-tiba kita ada di lembah. Ada orang-orang yang
tiba-tiba sehat, tiba-tiba sakit. Dari sehat tiba-tiba sakit. Ada orang yang tiba-tiba mengalami suatu kejadian yang kecelakaan, dari sesuatu yang mampu dia lakukan tiba-tiba enggak. Ada orang yang aturan memiliki cukup materi tiba-tiba ditipu ataupun usahanya gagal, saudari. Ada orang yang rumah tangganya baik-baik tiba-tiba ada orang ketiga, ada keluarga yang anaknya baik-baik tiba-tiba kena narkoba, saudara. Apapun banyak sekali. Dan ini sebenarnya tidak adil ataupun nggak sempurna kehidupan ini, saudara. Benar kan? Jadi banyak sekali dalam kehidupan kita dan kita nggak bisa hindari, dan ini adalah kenyataan bahwa kita tinggal di dunia yang tidak sempurna, bahwa terjadi perubahan yang mendadak. Lalu kalau Anda melihat umur 15 tahun, anak umur 15 tahun dipisahkan dari keluarga, apa yang dialami adalah rasa terisolasi, perasaan terisolasi. Ini banyak sekali terjadi sekarang hari-hari ini, saudari. Kita ditinggal di dunia yang masyarakat yang ramai padat, tetapi kadang di dalam jiwa kita mengalami terisolasi. Kita nggak punya saluran untuk kita memiliki orang yang bisa kita percaya, kita bisa berkomunikasi, kita bisa dekat, kita bisa attach, saudara, melekat. Ya, jadi ini adalah keadaan yang dialami Daniel, dan ini terjadi sampai saat ini. Kemudian juga banyak sekali keadaan-keadaan ini adalah kita jadi korban. Bukan kesalahan kita, tapi kita jadi korban. Korban ketidakadilan, korban juga banyak sekali, saudara. Korban dari keluarga ataupun orang tua yang tidak bertanggung jawab, saudara. Korban daripada juga ketidakadilan di ekonomi masyarakat, saudara. Ya, banyak sekali, dan akhirnya kita jadi korban. Dan ini terjadi sehingga saat ini, dan itu juga dialami oleh Daniel. Dan kalau Anda mungkin lebih lihat pada responnya, ya saudara, pernahkah Anda melihat ataupun merasakan bahwa ini saya nggak diperlakukan adil, ataupun hidup nggak adil buat saya sudah melakukan yang baik, saya melakukan yang benar, tetapi orang-orang lain atau keadaan kita sekitar kita tidak menunjukkan yang sesuatu yang fair, yang adil buat kita. Dan akhirnya ketika kita begitu lama berharap dan terus banyak hal yang buruk terjadi, kita merasa Tuhan abandon kita, Tuhan meninggalkan kita, saudara-saudari. Dan juga dengan keadaan Daniel pun, ketika dia dibawa jadi tahun umur 15, dia nggak punya masa depan, dia nggak tahu, nggak punya kepastian. Dan kita pun juga ada kadang-kadang dengan keadaan masalah, tekanan, ketidakadilan, kehidupan yang tidak ideal, kita mendapatkan bahwa nggak ada kepastian di masa depan. Kita mulai ragu ataupun juga bimbang, kita nggak tahu bagaimana masa depan saya, saudari. Hal-hal ini bukan hanya dialami oleh anak muda, tetapi juga pada semua orang. Saudara, oleh sebab itulah hidup Daniel, kisah Daniel sangat relevan dengan kehidupan kita hari-hari ini. Kita tidak membahas kitab Daniel dari tentang nubuatannya, tetapi kita akan melihat dari situasi kehidupan sehari-hari, saudari. Ya, jadi Anda ngelihat ini yang kita alamin sama seperti yang Daniel kira-kira, ya. Nah, bagaimana ketika hidup tidak adil, hidup tidak ideal kita alami? Saudara, apakah kita harus melakukan sesuatu supaya kita bisa bertahan? Nah, kabar baiknya adalah sekarang kita hidup di zaman Yesus yang telah mati buat kita. Ketika Yesus mati buat kita, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar bertahan menghadapi ketidakadilan, ketidakidealan, tetapi Tuhan telah menjadikan kita lebih daripada pemenang, saudari. Sebab itulah, kalau Anda mendapatkan ataupun menangkap kebenaran-kebenaran ini, maka kita akan hidup di dalam hidup lebih daripada pemenang, saudari. Bukan hanya bertahan menghadapi ketidakadilan, tetapi menang, saudari. Ya. Dan bagaimana caranya? Yuk kita melihat ya dari kebenaran firman Tuhan ini. Dalam Daniel, saudara, ada ayat yang berhubungan dengan kitab Daniel, tetapi ada di Yeremia, dan ayat ini sangat menyenangkan kita. Anda akan kenal ayat ini. Yeremia 29 ayat 11. Ini sudah menjadi ayat yang populer dan kadang dihafal luar kepala. Firman yang katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi rancangan Tuhan mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Dan ketika kita baca ini, wah, haleluya, amin, kita percayai. Saudara, tetapi tahukah kapan ayat ini diberikan? Ayat 10, jadi Yeremia 29 ayat 11, ayat 10 memberitahukan kita kapan ayat ini diberikan, saudara. Ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku akan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara-saudari, ayat ini 29 ayat 11 diberikan saat orang Israel dalam pembuangan. Sebab Yeremia menubuatkan bahwa orang Israel akan dibuang ke Babel 70 tahun lamanya oleh Tuhan. Saudara-saudari, ya. Jadi Anda ngelihat di sini bahwa firman ini tentang janji Tuhan, rancangan rencana masa depan penuh harapan itu diberikan saat mereka dalam pembuangan. Saudara, bukannya artinya Tuhan sekarang merancangkan yang jahat. Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat. Tuhan tidak menghukum kita lagi karena Yesus sudah menanggung hukuman kita. Saudara, yang saya mau sampaikan di sini, yang kitab Daniel mau sampaikan di sini, ya, nafasnya ataupun juga message-nya, pesannya adalah di tengah masalah ketidakadilan, ketidakidealan hidup, Tuhan tetap pegang kendali. Orang Israel merasa dia dibuang, tetapi Tuhan katakan, aku pegang kendali. Aku akan menepati janjiku. Aku sedang. Tetapi Tuhan punya rencana. Dan saat ini ketika orang Israel, dia punya rencana 70 tahun. Baru dia akan bergerak setelah pembuangan pertama, saudara, ya. Tetapi kita nggak perlu dibuang lagi karena Tuhan nggak akan membuang kita lagi. Kita sudah jadi anak Allah, saudari. Ya. Jadi dengan kata lain, ketika Anda menghadapi kehidupan tidak ideal, tidak adil, maka itu hanya hal yang natural. Jangan hanya melihat hal yang natural. Ya, ketika saya mau katakan, ketika hidup secara natural berubah mendadak, tidak adil, tidak ideal, Tuhan tetap pegang kendali dan tetap bergerak secara supranatural. Jangan hanya ngelihat yang natural, yang supranatural kayak tadi. Orang Israel hanya melihat mereka sedang dibuang, tetapi secara supranatural ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Saudara, secara natural mungkin kita melihat kehidupan kita tiba-tiba berubah dari enak tiba-tiba nggak enak. Kita nggak mendapatkan keadilan, tetapi secara supranatural ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk membawa kebaikan buat kita, untuk menggenapi janji-janji Tuhan. Ketika kita hanya melihat hal yang natural, kita akan kecewa, down, bingung. Tuhan tinggalin saya kali ya. Tuhan nggak dengar saya, atau Tuhan nggak kuasa, bukan maha kuasa kali ya. Tuhan ada tapi nggak selalu maha kuasa. Kita akan menjadi jatuh kepada kepikiran yang salah, kebenaran yang salah. Tetapi ketika kita mulai melihat bahwa ada suatu kuasa supranatural yang sedang bekerja menggenapi janji Tuhan, walaupun secara natural saya melihat sesuatu ketidakadilan, saudara akan terus memegang janji Tuhan dan janji itu akan digenapin dalam hidupan kita. Amin. Nah, ya langsung yang kedua, bagaimana ketika kita menghadapi ketidakadilan? Dari Daniel 1 ayat 1, kita tahu bahwa Daniel itu mulai dibuang ke Babel ketika pemerintahan Nebukadnezar. Ya, dan dari ayat 21, Daniel 1 ayat 21, Daniel ada di sana di Babel sampai tahun pemerintahan Kores. Saudara-saudari, tahukah Anda bahwa dari Nebukadnezar sampai Kores ada 4 raja? Ya, Nebukadnezar, Belsabar, terus juga Darius, kemudian Kores. Dan selama pemerintahan 4 raja ini, yaitu 70 tahun, ya, span waktunya, panjang waktunya 70 tahun, Daniel memiliki pengaruh jadi berkat, saudara-saudari. Jadi Anda ngelihat dari Daniel 1 ayat 1 sampai ayat 1 dan 1:21, kita tahu bahwa Daniel walaupun seorang buangan, tetapi diberikan anugerah oleh Tuhan untuk memiliki pengaruh dalam 4 pemerintahan, 4 dan kerajaan yang berbeda. Anda tahu ya, begini, kalau Daniel sebelumnya adalah kerajaan Babel, kemudian Babel dikalahkan oleh Persia, maka seluruh hal yang berhubungan dengan Babel akan dibinasakan. Apalagi yang berhubungan dengan pemerintah ataupun yang memiliki posisi tinggi. Tapi Daniel enggak, tetap dipakai. Dan inilah hal yang adikodrati. Inilah anugerah Tuhan. Kadang kita nggak melihat, ya. Tetapi kalau Daniel bisa bertahan dalam 4 pemerintahan dan ini adalah kerajaan yang berbeda, saudara-saudari, ya, karena Babel kemudian dikalahkan, maka kalau Daniel bisa bertahan dan tetap memiliki pengaruh posisi jabatan,
Itu bukan kehebatan Daniel, itu justru kuasa Tuhan, anugerah Tuhan. Benar nggak? Ya. Jadi Anda ngelihat sendiri bahwa inilah yang luar biasa. Selalu ada anugerah Tuhan di dalam ketidakadilan kita untuk mengerjakan sesuatu, untuk menyatakan kuasa Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan tetap butuh bejana. Nah, inilah banyak kesalahan dari orang-orang percaya yang mereka hanya melihat kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan, tapi tidak melihat bahwa kasih karunia Tuhan, kuasa Tuhan butuh bejana, yaitu diri kita sendiri. Daniel adalah bejana Tuhan, saudara-saudari. Dan bagaimana sikap bejananya itu? Kita melihat dalam Daniel 1 ayat 8. Saya pakai terjemahan IMB. Dikatakan, namun Daniel berketetapan dalam hatinya ketika ia dibawa ke Babel, ketika ia diperkenalkan kepada budaya Babel, ketika ia dipelihara, diperlakukan, dikasih makan dengan tradisi Babel, saudara-saudari. Daniel berketetapan. Kata yang di sinilah namun Daniel. Dengan kata lain, ketika dikatakan namun Daniel, artinya dia sendiri, dia memilih sendiri. Ya, bahkan dikatakan berketetapan dalam hatinya. Saudara-saudari, anugerah Allah butuh bejana. Dan bejananya itu adalah Anda. Dan dalam cerita ini adalah Daniel kisah ini. Dan bagaimana bejana ini terbentuk? Yaitu dimulai dari hati. Saudara, keadaan boleh tidak adil, orang boleh berlaku tidak adil kepada Anda, situasi boleh tidak ideal, tetapi respon Anda dimulai dengan diri kita sendiri tanpa dipengaruhi orang. Orang boleh berlaku jahat sama kita, tetapi respon kita adalah di dalam hati kita, ketetapan dalam hati kita, itu dimulai di situ. Ketika respon hati kita benar, maka kita sedang menyiapkan bejana untuk menampung anugerah Tuhan, saudari. Dengan kata lain, saya mau katakan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Anugerah Tuhan tidak pernah terbatas. Namun dibutuhkan bejana. Di dalam hal Dani adalah respon sikap hati yang tadi berketetapan hati untuk tidak menajiskan diri, untuk percaya Tuhan, untuk tetap ikut Tuhan. Saudara, banyak sekali ketika orang-orang yang menghadapi masalah tidak menetapkan hatinya terlebih dahulu, maka ketika masalah itu nggak beres, ketika Anda mulai melihat orang lain yang nggak sungguh-sungguh sama Tuhan mulai tetap bahagia, berhasil, maka Anda mulai tawar hati dan akhirnya Anda mulai mundur dari Tuhan, mulai tidak kurang percaya sama Tuhan. Saudara, yang sebenarnya Anda sedang memperlambat menyiapkan bejana ini. Saudara, ketika Anda berketetapan hati dulu, tanpa melihat yang lain dulu, Tuhan, apapun juga aku akan percaya padamu, aku akan pakai cara-caramu, aku akan ikutin engkau juga walaupun sulit apapun juga, maka Anda dan saya sedang membuat ketetapan hati, sedang menyiapkan bejana untuk menampung kuasa kasih karunia anugerah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Amin, saudara-saudari. Dan Tuhan butuh itu. Dan terakhir, bagaimana ketika hidup tidak adil dan hidup tidak ideal, saudara-saudari? Kita ambil dari Daniel 1 ayat 12. Ketika Daniel berkeputusan, berketetapan hati untuk tidak mencemarkan dirinya dengan makanan dari kerajaan Babel, Daniel katakan, adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Saudara-saudari, ingat, lihat di sini. Daniel mengambil keputusan ketetapan hati sendiri, tetapi dia saudara, dia mengatakan dirinya hamba kami. Saudara, ini adalah menunjukkan sikap prinsip kerajaan Allah, saudara-saudari. Apa itu sikap kerajaan Allah? Yaitu dia tidak melihat segala sesuatu tentang dirinya. Makanya dia bilang kami. Karena dia tahu kerajaan Allah selalu bicara tentang kerajaan. Umat kepunyaan Tuhan, bukan diri dia sendiri, ada orang lain. Maka dia bawa sikap kami, dan dia bawa sikap hamba. Kerajaan Allah bukan tentang dilayani, tetapi melayani, sikap hamba, saudari. Kita anak, tetapi bukan untuk dilayani, tetapi kita anak-anak Allah dan menunjukkannya dengan sikap melayani sebagaimana Yesus juga. Dunia akan mengenai sikap kita, aku. Sikap aku ini menunjukkan bahwa segala sesuatu tentang saya, segala sesuatu harus melayani saya, harus membuat saya berhasil, harus membuat saya beruntung, harus menopang keberhasilan saya, harus membawa kebaikan saya sendiri. Ini dunia, semakin egois, mencintai diri, ini sikapnya, sehingga segala sesuatu tentang saya. Tetapi
Ya, saudara-saudari, ketika Anda mengalami hidup tidak adil, Anda mulai melihat ini hanya bukan tentang saya. Respon saya akan juga membawa kebaikan buat orang-orang sekitar saya, sehingga Anda nggak akan menjadi orang-orang yang mudah patah hati, mudah patah semangat, saudara. Ya, Anda tahu keadaan Anda akan membawa dampak buat orang lain, sehingga kita perlu bereaksi benar. Amin, saudara-saudari. Banyak orang hari-hari ini jadi luar biasa egoisnya, ya. Tetapi anak-anak kerajaan Allah mulai panjang pikir, bukannya me, tetapi we, kami. Sikap kami itu berarti kita memikirkan orang lain. Kita perlu saling melayani orang lain. Bukan saya aja yang butuh orang lain, tapi orang lain pun butuh saya. Dan bukan saya aja yang butuh kebaikan, tapi orang lain pun butuh kebaikan. Kita harus saling membawa kebaikan, saudara. Saudara, hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan tidak mempunyai sikap kami, tetapi sikap aku, saudara. Yuk kita mulai dengan sikap yang berubah, ya. Mulai kita melihat bahwa hidup saya bukan tentang saya aja, tapi juga membawa pengaruh buat orang lain. Ketika Anda ada di jalan, saudara-saudari, bukan tentang Anda aja. Ketika Anda melanggar peraturan lalu lintas, ya jangan pikir, ya nggak apa-apa, yang ditangkap saya, yang bayar saya. Saudara, enggak. Ketika Anda melanggar lalu lintas, Anda sedang berlaku tidak adil buat orang lain. Ketika Anda melanggar lalu lintas, Anda mengambil hak orang lain, saudari. Ya, jadi pikirkanlah juga orang lain. Apalagi juga Anda tidak memberikan teladan. Amin, saudari. Jadi hari-hari ini, saudari, ketika kehidupan tidak adil, tidak ideal, jangan hanya berpikir ini tentang saya. Sehingga ketika Anda berpikir tentang saya, maka Anda akan merasa berat. Merasa, kok kenapa terjadi sama saya? Kok kenapa saya aja? Tapi Anda harus tahu bahwa ketika keadaan tidak baik, saudara, akan selalu ada kasih karunia Tuhan. Tetapi kasih karunia ini bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk orang lain. Sebab rancangan Tuhan, rencana Tuhan, pemulihan Tuhan bukan hanya untuk kita, tetapi juga buat orang lain. Dan kadang Tuhan pakai kita terangkai menjadi satu kesatuan untuk menjadi jawaban buat orang lain juga, untuk menjadi berkat buat orang lain juga. Sehingga ketika Anda dan saya mulai peduli dengan kebutuhan dan tekanan hidup orang lain, Anda mulai melihat jalan keluar. Anda mulai mendapat kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu ketidakadilan dalam hidup ini. Amin, saudara-saudari. Yuk kita renungkan dan kita aplikasikan kebenaran-kebenaran ini. Jangan hanya sekedar tahu, jangan hanya sekedar bilang, oh iya benar ya. Tapi mulailah, renungkan dan minta Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus untuk kita bisa lakukan. Amin, saudara. Kiranya semua ini bisa memberkati kita semua. Haleluya. Amin.